Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas umat muslim, kalau Bapak lihat potensi zakatnya seperti apa? Bisakah dia berkontribusi kepada negara untuk bisa menolpersenkan kemiskinan? Karena kan kita mayoritas muslim nih Pak di Indonesia. Inilah pentingnya muzaki sebagai orang yang wajib zakat tidak hanya sekedar melepaskan kewajibannya, tapi juga ikut mendorong lembaga amil zakat kalau dia ke sana kan gitu kan, bahwa program apa yang dilakukan oleh amil zakat bisa membantu pengentasan kemiskinan itu. DPF TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jiswap, bertemu kembali di Ngobrol Jiswap, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswap untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Bertemu kembali dengan saya Rizky Situmorang yang akan mendampingi sahabat hingga beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai kemudahan membayar zakat di era digital. Nah, di episode kali ini kita masih akan membahas mengenai zakat. Bagaimana penyaluran zakat agar tepat sasaran. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Beliau merupakan Sekretaris Umum dari Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara, Bapak Dr. Sugianto MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak? Alhamdulillah Rizky sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, tetap sehat dan sehat. aktif ya, Bapak. Nama salamnya sekarang salam sehat ya, salam sehat. gitu. Salam sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Baik Pak, terkait dengan topik kita hari ini Ya. mengenai bagaimana menyalurkan zakat agar tepat sasaran. Sebelum kita bahas terkait tepat sasaran, sebenarnya kalau kita berbicara zakat, ada mereka yang disebut wajib zakat atau muzaki ya Pak ya. Nah, ada yang wajib zakat, tentunya ada yang wajib juga berhak menerima zakat. Siapa-siapa saja sebenarnya yang wajib menerima zakat ini Pak? Baik para sahabat Jiswap sekalian, yang berhak menerima zakat itu istilahnya dalam zakat disebut asnaf ya. Asnaf ya Pak ya? Mustahik zakat, orang-orang yang menerima zakat ini adalah bagian dari asnaf. Kajian fikih zakat ini dari sisi penerima aja sebenarnya perbedaan tuh ada. Tapi kalau dari Al-Quran ini jelas ada 8. Cuma penggolongan fakir miskin ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama, sebagian mazhab mengatakan ya fakir miskin itu tidak ada jauh beda sebenarnya. Itu bisa jadi satu gitu kan. Tapi yang umum ini ada perbedaan. Menurut jumhur ulama ada perbedaan yang dikatakan fakir. Misalnya kebutuhannya itu 10. Jadi dia tidak memenuhi kebutuhan. Sama sekali kurang. Harus kebutuhannya itu 10 misalnya. Dia hanya bisa terpenuhi 4 atau 3. Nah, mungkin paling banyak 5. Nah, tapi kalau miskin ini masih punya kebutuhan, masih bisa terpenuhinya. Paling-paling tidak terpenuhinya hanya kalau dari 10, 8 terpenuhinya. Hanya 2 kekurangannya. Jadi kalau kita lihat itu, tingkatannya itu yang paling parah itu fakir. Fakir. Kalau dalam bahasa sehari-hari di masyarakat sebenarnya begini paling mudah itu. Kalau fakir itu 1 hari makan, 1 hari tidak. Kalau miskin itu, kalau misalnya dalam kebiasaan masyarakat, kita 1 hari makan 3 kali, nah miskin itu mungkin 1 hari itu 2 kali makan, atau 1 kali makan, tapi tiap hari masih makan. Itu dari sisi makan lah ya. Tapi kan kategori kebutuhan ini kan bukan hanya makan ya, termasuk tempat tinggal, termasuk pakaian gitu kan. Nah kalau tidak terpenuhinya ini, nah itulah misalnya dia hanya satu-satunya punya pakaian yang layak gitu untuk beribadah. Tapi digunakan untuk suami istri gantian mereka. Nah ini namanya ini fakir jadinya kan. Begitu habis suaminya sholat di masjid harus buru-buru dia pulang. Agar bisa digunakan Seperti oleh sahabat istrinya. Rasul dulu ya kan. Sa'labah itu awalnya kan gitu kan. Rasul heran kenapa Sa'labah begitu habis sholat jamaah udah nggak ada lagi itu. Begitu salam langsung balik cepat-cepat. Sehingga karena heran Rasul ditanyaan suatu saat, kenapa kamu cepat kali balik? Maaf ya Rasul, kami hanya satu-satunya punya pakaian untuk sholat itu hanya ini. Jadi gantian saya dengan istri, makanya saya cepat pulang. Kalau yang ketiga, amil, sudah tahu lah ya. Nanti pembahasan amil, kita ada terkait dengan ini nanti. Ini pengorganisasiannya. Nanti bagaimana amil itu?
Nah, amil ini kan amil yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Nah, ini ya, yang diberikan wewenang oleh penguasa, pemerintah dalam hal ini atau penguasa untuk mengelola zakat. Jadi sebenarnya para ulama menjelaskan bahwa amil itu memang harus diangkat oleh pemerintah. Jadi dalam konteks negara kita, menurut Undang-Undang tahun 2011 itu, Undang-Undang Zakat ya, memang lembaga amil itu ada dua jenis kan, yang dibentuk khusus oleh pemerintah, inilah Basnas. Ada yang dibentuk oleh masyarakat, tapi disahkan oleh pemerintah. Jadi ada LAS namanya lembaga amil zakat. Jadi sebenarnya konteks fikihnya memang harus dibentuk dan diresmikan, disahkan oleh penguasa pemerintah. Nah, ini kita bisa baca itu bukunya Yusuf Kordowi terkait dengan fikih zakah, dan banyak berbagai ulama pandangan seperti itu. Karena ini kalau kita lihat yang diamalkan oleh Rasulullah yang membentuk Baitul Mal kan dalam rangka untuk zakat itu kan memang dibentuk oleh Rasul sebagai waktu itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu amil. Makanya tanggung jawab amil itu menjadi berdasarkan undang-undang itu aja ya sama sebenarnya, itu kan dari undang-undang itu kan merupakan implementasi dari kaidah-kaidah yang ada dalam fikih ya. Nah, itu kan ketat juga, bahkan itu ada ancaman pidananya juga kan gitu kan, kalau tidak dilakukan dengan baik, dengan benar gitu, kalau ada penyelewengan dan sebagainya. Nah, ini makanya ini amil, makanya dia berhak memperoleh bagian dari zakat itu. Jadi kalau dalam konteks wirausaha, ini ingat saya dulu pernyataan pendiri pertama Dompet Duafa Republika, Pak Eri Sudewo. Dia mengatakan ya, orang yang bekerja di lembaga-lembaga sosial seperti amil zakat, wakaf itu adalah orang yang menggiatkan sosiopreneur. Nah, itu sosiopreneur. Jadi macam Anda sekarang ini adalah orang yang sosiopreneur. Nah, satu sisi memang kita menggerakkan zakat, nanti mengelola, menyalurkan. Tapi sisi lain ini kan kalau tidak bisa menghimpun zakat, dana zakat yang baik, yang lebih besar, makanya pendapatan amil juga tidak besar. Karena kan tergantung berapa jumlah besarnya persentase dana zakat yang dikumpul. Nah, makanya itu dikatakan sosiopreneur ya kan. Nah, makanya ada sosiopreneurnya itu. Nah, itu dari sisi ini ya, itu mengenai amil. Kemudian yang keempat, rikob. Tapi kalau di zaman sekarang ini kan rikob ini kan sudah ini ya, hamba, budak itu kan sudah tidak ada ya. Boleh katakan tidak ada. Jadi dalam konteks fikih ini kan berkembang terus. Jadi kalau memang nggak ada hamba ya tak mungkin ini kan. Nah, yang yang kelima orang yang berutang, qarimin ya. Nah, orang yang berutang ini juga berhak. Ini Pak, kalau sekarang ini kan orang berutang semua ya, rumah, gedung berutang, mobil. Utang yang seperti apa yang bisa dibantu nih Pak? Nah, utang dalam kaitannya ya memang berkaitan dengan kebutuhan pokoknya. Kalau itu kan sebenarnya rumah ini kan, kalau kebutuhan pokok rumah itu sebesar apa sih sebenarnya kan gitu kan. Tapi kalau sudah rumah yang harganya 1 M, nah itu bukan lagi dalam konteks itu ya kan. Sama dengan mobil, kebutuhan untuk transportasi memang perlu seperti mobil yang mewah kan enggak kan. Nah, itu kan kategori yang seperti itu ya memang ghorimin, orang yang berutang, tapi kategori yang seperti ini menurut ulama ya bukan yang termasuk yang berhak menerima zakat, karena kriteria kembali kepada fakir miskin. Berarti hutangnya itu tadi melihat di fakir miskin. Iya, itu tadi jadi ya Pak? Kembali kriterianya ke fakir miskin. Kalau kondisinya memang utang itu karena disebabkan kemiskinannya, nah itu yang ini kan gitu. Atau memang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, atau dalam rangka memang untuk ada jihad tertentu yang harus dia lakukan dalam perjalanan. Nah, itu baru dikatakan ini. Kalau sekarang, kalau kriteria hutangnya nggak ada seperti itu ya
orang kaya yang berhutang berhak juga nunggak zakat, jadi kan gitu kan. Berarti yang berhutang di sini memang dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Betul, sehari-hari, iya. dilihat dari faktor fakir atau miskinnya Betul, tadi itu ya iya. Pak ya. Jadi yang itu ya. Jadi kalau memang nggak mampu dia bayar hutang, karena berarti kan nggak mampu bayar hutang kan. Nah, itu kan kalau dalam surah Al-Baqarah itu kalau nggak mampu ya ditunda sampai dia mampu. Orang yang ngasih utang kalau nggak bisa juga yang berutang dari membayar, udah ditunda, lebih baik kan dimaafkan. Kalau dimaafkan kan bagi orang yang mengutang itu akan menjadikan pahala bagi dirinya kan gitu kan. Sekarang yang berutang pun nggak menjadi permasalahan nanti sampai akhirat. Nah itu kelebihan ajaran agama kita lah ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah fisabilillah ya. Nah, pada awalnya fisabilillah ini kan terkait dengan jihad ya, dalam rangka menegakkan agama Allah. Nah, kemudian belakangan memang ada penafsiran yang menafsirkan fisabilillah itu luas. Sampai masalah bangun masjid, rumah sakit, ada yang begitu. Tapi para ulama, terutama ulama jumhur ya, membatasi yang diberikan zakat itu adalah ada orangnya, ada personnya. Jadi bukan lembaga, bukan masjid itu kan siapa orangnya kan nggak ada kan. Walaupun ada pengurusnya Pak. Iya, bukan kan yang diberikan kan bukan BKM-nya. Berarti memang secara personalnya. Personalnya. Gitu. Jadi kalau masjid, misalnya masjid kita itu kan lagi bangun menara untuk zakat untuk menara. Nah, para ulama yang ulama jumhur, kebanyakan ulama berpendapat itu nggak tepat. Karena dia nggak jelas siapa yang orangnya gitu kan. Karena masjid itu kan milik Allah kan, orangnya nggak ada. Jadi makanya nggak tepat kalau diberikan kepada masjid. Sama dengan untuk kebutuhan jalan dan sebagainya itu nggak ada ininya. Karena pemanfaatan umum yang kepemilikannya tidak menunjuk kepada person. Nah ini pendapat jumhur ulama. Walaupun penafsiran lain ada. Jadi orang yang misalnya sedang belajar, nah kalau itu kan langsung orang ya, sedang belajar, kuliah, ini kan membutuhkan biaya, orang tuanya kurang mampu. Nah ini udah jelas nih kebutuhan untuk itu dikatakan fisabilillah. Jadi orang yang menuntut ilmu kan fisabilillah, kan banyak hadis-hadis yang terkait orang yang menuntut ilmu sama dengan berjihad gitu kan. Makanya ulama mengatakan ya orang yang menuntut ilmu itu ya termasuk golongan fisabilillah, sama yang orang yang mengajarkan ilmu sama juga gitu kan. Jadi yang menuntut ilmu yang mengajarkan ilmu bisa dikategorikan juga fisabilillah. Kalau Ibnu Sabil ini kan dalam perjalanan ya, sedang dalam perjalanan. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan kategori asnaf mustahik ya, yang berhak menerima zakat. Ada satu yang ketinggalan Pak, belum dijelaskan. Mu'allaf Pak. Oh iya tadi ya. Mu'allaf. Nah ini menarik nih. Dari pengertian awal sebenarnya mu'allaf qulubuhum itu artinya untuk menjinakkan hatinya tunduk kepada Islam. Jadi ini untuk ini ya, bukan sekedar ini kan kebanyakan ada mu'allaf kalau dia mu'allaf kesana kemari ke masjid-masjid minta dibantu gitu ya. Nah, yang menariknya nih pada masa Rasul, terutama masa sahabat, ini masa Umar bin Khattab nih. Pernah ada mu'allaf itu tidak diberikan zakat oleh Umar ketika Islam sudah mulai kuat. Jadi Umar bin Khattab, sahabat Umar ini menafsirkan ayat mu'allaf fi qulubihim ini, mu'allafa qulubuhum ini adalah ketika Islam nggak kuat, bolehlah dibujuk orang yang punya pengaruh kekuatan untuk tunduk kepada Islam sehingga diberikan zakat. Bahkan itu penafsirannya adalah orang yang belum masuk Islam tapi supaya tunduk ke Islam, ada yang merasa tunduk tidak membenci Islam, diberikan zakat dibolehkan. Itulah dulu beberapa ulama menafsirkan seperti itu. Nah, ketika pada masa Umar tidak mau lagi memberinya, alasannya Islam dong kuat, untuk apa lagi membujuk-bujuk orang yang seperti ini. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Walaupun kan para ulama kan membolehkan ya bahwa orang yang baru masuk Islam, artinya mu'allaf ini kan orang yang baru masuk Islam, bersyahadat, mengakui keislamannya, kadang-kadang dia kan di keluarganya dikucilkan, sehingga di tempat kerjanya mungkin dikucilkan juga karena perpindahan dianggap agama asing kan, ya Pak ya. Makanya kebutuhannya kan akhirnya kan terbatas.
Makanya perlu dibantu. Nah, kondisi sekarang kan berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu memang orang yang punya pengaruh, termasuk Umar bin Khattab sendiri kan termasuk yang punya pengaruh dan paling benci dengan Islam dulu kan. Dengan Nabi kan benci sekali. Nah, orang yang seperti ini perlu ditaklukkan hatinya. Salah satunya dengan memberikan zakat gitulah. Tapi setelah kuat, Umar mengatakan nggak betul ini. Karena tak perlu lagi dilunakkan hatinya. Nah, kondisi sekarang, orang mu'alaf ini tantangannya bukan justru Islam dengan mu'alafnya yang sebelum mu'alaf, tapi justru dia dengan lingkungannya gitu kan. Nah, ini kalau kita lihatlah konteks sekarang nih. Nah, itulah mungkin perlu dibantu mu'alaf nih untuk dia bisa mandiri, terbebas dari permasalahan dengan keluarga dan lingkungannya pada waktu dia sebelum dan setelah masuk Islam. Nah, itu berkaitan dengan mu'alaf. Baik, wah berarti ada 8 golongan tadi ya Pak. 8 golongan. Kalau saya coba tarik benang merahnya dari 8 asnaf tadi ya Pak, yang berhak menerima zakat, artinya kan mereka itu diberikan karena memang kebutuhan hidup. Betul. Artinya kebutuhan hidupnya itu bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan. Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas umat muslim, kalau Bapak lihat potensi zakatnya seperti apa? Bisakah dia berkontribusi kepada negara untuk bisa menolpersenkan kemiskinan? Karena kan kita mayoritas muslim nih Pak di Indonesia. Oke ya, banyak penelitian sebenarnya, beberapa penelitian dilakukan oleh beberapa kampus ya. Itu potensi zakat kita sebenarnya besar ya. Besar ya Pak besar ya? Sekali, berapa triliun sampai ada yang mengatakan per tahun itu bisa 7 triliun. Ini karena hitung-hitungannya berdasarkan pendapatan masyarakat muslim. Nah, lalu kenapa itu kok kalau laporan zakat itu kok nggak sebesar itu gitu kan? Nah, ini kan banyak faktor ya. Tipe masyarakat kita ini kan macam-macam ya. Umumnya melalui, kalau data ini kan selalu dapat kita peroleh melalui lembaga. Betul. Kalau yang dibayarkan langsung oleh muzakinya ke mustahik, ini kan nggak terdata. Tidak ya kan? terdata ya. Bukan berarti orang muslim itu yang punya kewajiban, yang wajib dia membayar zakat, tidak berzakat, kan gitu masalahnya kan. Cuma ketika dia berzakat nggak terdata. Yang terdata ini kalau melalui lembaga amil yang sah ya kan, baru ada datanya. Nah, permasalahannya kenapa ini masyarakat yang muzaki ini tidak membayar zakat kepada lembaga? Nah, di situ yang perlu kita lihat konteksnya. Ini mungkin pembahasannya agak panjang, tapi intinya begini. Pertama ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada budaya berzakat, itu ada ajaran dulu yang secara tradisi yang diperoleh oleh masyarakat kita. Bayar zakat itu sebaiknya langsung pada orangnya, langsung terima sehingga nampak gitu kan apa yang kebutuhan dia gitu kan. Kemudian kalau perlu tak usah diketahui orang lain kan gitu kan. Yang kedua faktornya diantaranya ya trust, kepercayaan. Ya dulu lembaga-lembaga sebelum terutama lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, lembaga zakat ini yang hasil penelitian sebelumnya ya kurang dipercaya oleh masyarakat. Karena mungkin ya sistem pelaporannya tidak nampak gitu ya. Jadi masyarakat tidak percaya, jangan-jangan kan gitu kan. Jangan-jangan zakat yang saya bayarkan ini ada titik-titiknya gitu kan. Nah, di sini persoalan. Nah, sekarang menurut ketentuan undang-undang kan harus transparan, memang harus dilaporkan secara publik kan gitu kan. Nah, itu juga harus untuk menjaga loyalitas muzaki kepada lembaga itu kan memang harus pelaporan terus menerus. Jadi muzaki itu yakin kan dia dilaporin kemana sebenarnya dana zakat bapak ini diarahkan, apa program-programnya. Nah itu baru percaya kan gitu kan. Jadi alhamdulillah sini kalau kita lihat ada peningkatan belakangan ini, apalagi lembaga zakat kan sekarang tidak sedikit ya, sudah mulai banyak. Artinya peluang masyarakat melihat lembaga zakat itu untuk dia berzakat sudah mulai beragam sesuai dengan keinginan masyarakat yang berzakat itu mau dikemanakan uangku sih zakatku ini, aku mau tahu ya kan. Aku keinginanku sebenarnya kepinginnya gini, di sini ada nggak program seperti itu. Nah, ada yang masyarakat yang begitu ada juga yang tak peduli
Yang penting penting ditunaikan iya, zakatnya penting, gitu ya Pak ya. Jadi memang ada tipe masyarakat kita. Muzaki ini tipenya ada yang pokoknya kewajiban saya sebagai muslim yang wajib bayar zakat tunai gitu kan. Soal itu kemana bukan urusan saya lagi. Ada yang begitu, itu yang tak peduli kan. Ada juga yang ingin tahu itu kan, ada manfaatnya itu. Nah, kan memang kalau kita lihat ya, tujuan zakat tuh kalau dari sisi muzaki kan untuk mensucikan harta sama diri kan. Nah, ini mensucikan harta dan dirinya. Jadi dia begitu zakat, hartanya tersucikan. Jadi ada sesuatu yang kurang baik atau tidak hampir-hampir tidak sesuai dengan syariah, tersucikanlah dengan itu kan gitu kan. Dirinya pun tersucikan karena dia bayar zakat. Itu paling tidak itu tujuan ininya. Yang kedua kan ada, nah ini yang kadang-kadang muzaki perlu peduli juga melihat lembaga yang capable, yang punya, yang paling tidak mendorong lembaga zakat itu tujuan untuk mustahiknya. Tujuan untuk mustahik kan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan ansih, ya, bukan hanya sekedar itu gitu ya. Bagaimana kalau bisa mustahik ini nanti berproses, dia tidak jadi terus-menerus jadi mustahik kan gitu kan? Berpindah ya Pak dari Pindah mustahik posisi. mudah-mudahan Iya, menjadi muzaki ya Pak ya. Nah, perpindahan itu yang ini yang harus muzaki ini bisa mendorong lembaga untuk proses itu. Jadi di sini kepentingan sebenarnya muzaki mengetahui program-program itu, juga dia mendorong lembaga zakat, lembaga amil zakat ini untuk membantu itu. Peningkatan itu paling tidak ya adalah program-program yang bisa kita lihat peningkatan dari apa yang diminta tadi. Bisa nggak Indonesia kan muslimnya mayoritas, bisa nggak yang miskin itu orang muslim juga gitu kan, karena mayoritas itu ya kan. Bisa nggak ini terkurangi, kalaupun tidak sampai nol agak sulit juga ya. Karena sudah memang realitas kehidupan, sudah merupakan fitrahnya. Ada pasang-pasangan, kaya ada miskin. Kalau dikatakan nol miskin itu agak susah juga. Walaupun boleh jadi bisa. Tapi setidaknya zakat itu bisa berkontribusi ya Pak ya. Nah, inilah pentingnya muzaki sebagai orang yang wajib zakat tidak hanya sekedar melepaskan kewajibannya, tapi juga ikut mendorong lembaga amil zakat kalau dia ke sana kan gitu kan, bahwa program apa yang dilakukan oleh amil zakat bisa membantu pengentasan kemiskinan itu. Jadi idealnya kalau kita ingin menunaikan zakat, baiknya memang ke lembaga amil zakat yang resmi atau memang secara personal baiknya Pak? Nah, kalau kita ingin tujuannya tadi ya, mengentaskan kemiskinan, jadi merubah posisi mustahik nanti menjadi muzaki, memang agak sulit person. Seberapa besar lah kalau person kemampuan untuk itu, ya kan? Oke lah kalau dia misalnya pendapatannya besar sehingga dia zakatnya besar. Tapi apa mungkin dia memberikan zakat kepada hanya satu orang kan gitu kan? Nah, biasanya nggak terpikirkan untuk dia pun sibuk kan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dia mengawalnya? Bagaimana dia pembinaannya? Nah, ini kelebihan lembaga amil zakat ini kan bukan hanya sekedar menyalurkan. Tapi dia kan membina, ada proses pembinaan, pembinaan sehingga ada ini ya kan gitu. Pembinaan dan pengawasan. Betul, ya Pak ya. Karena dia kan memang menurut undang-undang harus begitu kan. Jadi kalau nggak seperti itu ya tujuan zakat diberikan kepada mustahik itu agar berubah ya nggak tercapai karena nggak ada pengawasan, nggak ada pembinaan kan sulit jadinya. Baik. Terkait lembaga amil zakat di Indonesia ini kan yang tentunya lembaga amil zakat yang resmi dan diunjuk oleh Basnas ya Pak ya. Ya, bukan Basnas, pemerintah ya. Pemerintah ya Pak ya. Mereka kan punya beragam program, ada yang di kanal pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, ekonomi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita melihat kepentingan yang paling prioritas, zakat ini disalurkan ke program seperti apa Pak? Atau kita ngeliat faktor need-nya ya? Ya, kadang-kadang kan begini, kita tidak semua program prioritas kan harusnya lihat kajian juga ya kan, konteks masyarakat tuh sebenarnya kebutuhan prioritasnya apa. Kebutuhan masyarakat lah berarti ya Pak yang dianalisa. Iya, misalnya memang kondisi masyarakat di sini memang tingkat kesehatan memang rendah gitu kan. Maka ini jadi penting juga kan gitu, jadi prioritas. Nah, jadi mungkin program itu ada semua, cuma tingkat prioritasnya itu dilihat dari kebutuhan masyarakat yang menjadi mustahik. Jadi makanya sebenarnya ya mau tidak mau memang lembaga amil zakat melakukan semacam survei, dan ini kan bisa bisa kerjasama dengan perguruan tinggi ya kan,
Artinya adik-adik mahasiswa itu dimanfaatkan, kalau dia bisa melakukan penelitian skripsinya bisa diarahkan. Kalau kerjasama seperti itu kan bagus ya kan. Nggak bisa kita, ada beberapa masyarakat contohnya kan, kalau kita lihat kondisinya seperti miskin, tapi ternyata mereka marah dibilang miskin. Ada kejadian dulu pada waktu masa presiden sebelumnya lah ya, ada bantuan langsung tunai itu dia tolak. Saya bukan miskin, rumah saya begini bukan karena saya miskin. Nah, mereka cara hidupnya sederhana. Jadi kan kalau nggak kita tahu itu di survei, kan kita masuk tiba-tiba membantu untuk meningkatkan kemiskinan, mereka nggak terima. Kenapa? Karena mereka mengatakan dirinya bukan miskin. Tapi memang hidup sederhana. Hidupnya seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita perlu ada survei. Jadi kan istilahnya ada mapping ya. Ingat saya dulu kalau FOS itu forum zakat. Itu makanya FOS ini kan penting ini. Jadi perlu ada mapping masyarakat. Sebenarnya bukan hanya dari sisi muzakinya, mustahiknya juga perlu di mapping. Kebutuhan mereka sebenarnya yang apa yang di sini nih. Bisa di klaster ya Pak. Daerah ini, daerah B apa kebutuhannya gitu ya Pak ya. Baik. Terakhir Pak, tadi kan kita sudah berbicara golongannya apa saja, terus bagaimana potensi zakat bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Sebenarnya ada cara yang paling ideal nggak sih Pak agar zakat itu disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran? Iya, idealnya ini kan bicara masalah orang ya. Masalah orang tuh beda dengan benda gitu ya kan, statis. Orang ini kan dinamis. Orang ini melekat dalam dirinya budaya, tradisi, sosial, ekonomi, politiknya kan gitu kan. Ini semuanya ada sini. Makanya untuk tepat sasaran mau tidak mau memang lembaga amil zakat ini buat mappingnya tadi saya katakan tadi. Jadi untuk tepat sasaran itu memang harus di mapping dia. Harus ada mapping, survei. Nanti baru tinggal programnya itu seperti apa. Kalau memang dia program ekonomi, apa tepatnya di sana? Jangan-jangan nanti dikasih untuk ternak kambing, tapi tradisi masyarakat ekonominya nggak ke sana arahnya. Gagal kan gagal. Karena ada beberapa saya lihat dulu beberapa tahun yang lalu ya, di daerah nelayan dibuat ternak gitu kan. Di Belawan ya Pak ya? Ada yang saya datangin dulu, daerah nelayan dia dekat laut buat ternak. Kan agak sulit. Mungkin untuk pakan ternak kan sulit. Mereka terbiasa untuk membuat tambak, misalnya tambak ikan atau ke laut, kan susah jadinya. Nah ini juga jadi mapping ini penting. Tidak bisa hanya kita paksakan program kita harus begini, tapi tanpa kita mengetahui kondisi masyarakatnya. Jadi tepat sasaran itu dalam arti memang mau tidak mau perlu untuk survei. Dan oleh karena itu sebenarnya lembaga amil zakat harus membatasi dirinya, membatasi sesuai dengan kemampuannya masyarakat yang mana. Nah, mau tidak mau kan begitu. Kalau dalam konteks fikih kan kalau bisa zakat itu di sekitar situ dulu. Kalau sudah situ teratasi baru agak menjauh, meluas gitu kan, semakin meluas. Nah itu yang bisa menurut saya sih tepat sasarannya. Tepat sasaran. Kalau pakai sistem kalau masyarakat perkotaan mungkin dengan sistem mungkin digital dan semua bisa ya kan. Tapi kan lihat kondisi masyarakat penerima zakat ini rata-rata kan kurang mampu ya. Ini kan masalah mustahiknya bukan muzakinya gitu ya. Betul. Baik sahabat Jiswab, tadi kita sudah mendapatkan informasi ya dari Bapak Sugianto bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Dan baiknya memang zakat itu disalurkan melalui lembaga amil zakat yang memang sudah resmi dan diunjuk oleh pemerintah. Mengapa? Karena agar tepat sasaran, lembaga amil zakat itu akan melakukan survei, mapping, sehingga penerima manfaat atau mustahik akan benar-benar tepat sasaran. Bapak Sugianto, terima kasih ya Pak atas informasinya hari ini. Tetap sehat dan aktif ya Bapak. Amin, insyaallah. Baik sahabat Jiswab, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Jiswab. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Dan boleh juga ya di like channel kita di DPF TV. Saya Rizky Situmorang undur diri, tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DPF TV